Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rian Fahrezi dari kelas PTKB dengan NIM 2502095010027. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi himpunan dan kombinatorika dari matematika diskrit ya. Nah, kita langsung lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasan. Nah, daftar isinya itu kita pertama akan membahas himpunan terlebih dahulu, baru kita masuk ke kombinatorika. Nah, himpunan, konsep dasar himpunan. Next. Oke, kita next. Di sini ada pengantar dulu ya. Pertama itu definisi himpunan. Himpunan itu merupakan kumpulan objek-objek ya. Nah, di sini sudah tertulis kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Objeknya itu dapat berubah disebut ya. Objeknya itu disebut elemen atau juga anggota himpunan. Nah, untuk notasi himpunan sendiri itu ada pertama ada simbolnya itu begini dan itu dibaca dengan sebutan elemen. Kemudian ada elemen yang bergaris miring itu dibaca bukan elemen. Kemudian ini simbol A dengan garis lurus begini itu disebut jumlah elemen. Kemudian itu ada ini atau himpunan kosong ya kalau tidak ada isinya. Ini simbol awal dari himpunan sama akhir. Kemudian ini untuk simbol untuk himpunan universal. Nah, kita masuk ke berikutnya itu ada jenis-jenis himpunan ya. Pertama itu ada himpunan kosong. Seperti namanya itu himpunan ya seperti namanya kosong, tidak ada elemen tanpa elemen. Nah, simbol itu begini. Kemudian kita masuk ke himpunan universal. Nah, himpunan semua objek yang dibicarakan. Nah, semuanya objek yang dibicarakan. Kemudian itu ada ya universal lah, total semuanya. Kemudian kita masuk ke himpunan berhingga. Jumlah elemennya itu terbatas atau bisa disimbolkan seperti berikut. Kemudian itu himpunan tak berhingga. Nah, seperti namanya juga jumlah elemennya itu tak terbatas ya. Kemudian, tertutup ya ini. Nah, diagram Venn adalah representasi grafis himpunan menggunakan lingkaran atau bentuk geometris lainnya untuk memvisualkan hubungan antar himpunan. Nah, sayangnya di PPT saya ini tidak ada lingkaran-lingkaran yang intinya bentuknya itu seperti begini. Nah, ini untuk himpunan A, ini untuk himpunan B. Sedangkan untuk yang ini universal, pasti nih seluruh anggotanya. Ini adalah himpunan universalnya. Ya, seperti itu. Kita next saja. Oke, kita next lagi. Hmm. Operasi himpunan. Di operasi himpunan di sini saya akan membahas 6 saja ya. Saya tidak tahu kalau masih ada operasi lain, tapi ini yang saya ketahui ya. Pertama itu ada operasi gabungan. Nah, di himpunan gabungan itu ya seperti namanya, sebuah gabungan himpunan ya. Di sini simbol gabungan itu disimbolkan sebagai bentuk U. Ya sama seperti bentuk universal sebenarnya tadi, cuman mungkin ini lebih pendek ya U-nya. Nah, ini universal lebih panjang kan. Ini gabungan, simbol gabungan, ini simbol universal ya di bawah. Langsung saya, himpunan A gabungan himpunan B. Nah, sama dengan demikian X, demikian sehingga X elemen A atau X elemen B. Nah, contohnya itu seperti berikut. Pertama itu ada himpunan A. Himpunan A itu beranggotakan satu, 2, dan 3. Himpunan B-nya itu beranggotakan 3, 4, dan 5. Nah, himpunan A gabungan himpunan B sama dengan satu, 2, 3, 4, 5. Nah, caranya itu mudah. Kalian tinggal gabungkan saja dan tidak usah masukkan angka yang sama atau nilai yang sama. Contohnya seperti ini. Angka 3 itu muncul dua kali, tapi dengan operasi himpunan gabungan itu cuma munculkannya satu kali. Di hasilnya cuma satu kali. Nah, angka yang kembar atau nilai yang sama itu cukup dimasukkan satu kali saja. Satu anggota saya tidak perlu didouble, misal satu, 2, 3, 3 itu tidak perlu, cukup satu saya, satu, 2, 3, 4, 5. Nah, kita masuk ke irisan. Nah, irisan itu terbalik dari gabungan. Untuk huruf N ya begini simbol irisan. Himpunan A irisan dengan B, elemen sedemikian sehingga elemen salah, sorry. Himpunan A irisan dengan himpunan B, X sehingga X elemen A dan X elemen B. Nah,
bedakannya itu pada gabungan itu menggunakan kata atau dan untuk irisan itu menggunakan kata dan. Nah, contohnya itu seperti bawah, sama seperti tadi 1, 2, 3, 4, 5 anggota himpunan A dan B. Nah, irisannya itu adalah 3. Kenapa disebut irisan? Karena itu berada tepat di angka ini, nilai ini berada di kedua-dua himpunannya. Nah, kalau digambarkan itu seperti begini. Ya, ini diagram Venn-nya ya. Nah, ini anggota 1, 2. Ini 3, salah, salah, sorry, 4 dengan 5. Nah, tiganya itu berada di sini. Nah, 3 berada di sini. Inilah sebuah irisan. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kita langsung masuk lagi ke berikutnya. Sorry, cara penjelasannya agak cepat karena agak buru waktu juga. Agar videonya tidak terlalu panjang ya, karena ini lumayan panjang. Kita langsung masuk ke selisih. Nah, selisih itu disimbolkan seperti ini. Sampai ya, selisih garis saja. Oops, kita hapus dulu. Nah, selisih. Himpunan A selisih dengan himpunan B sama dengan elemen sedemikian sehingga elemen terus salah sebut. Sorry ya, X teman-teman. A selisih dengan B sama dengan X sedemikian sehingga X elemen A dan X bukan elemen B. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, untuk perjelas langsung masuk ke contohnya. Nah, di contoh ini ada himpunan A, 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B-nya itu 3, 4, dan 5. Nah, simpelnya kita perhatikan di sini. Yang menjadi awal itu adalah A. Jadi A selisih B, himpunan A. Jadi kita perhatikan di himpunan A. Kenapa kita perhatikan himpunan A? Karena A yang disebut pertama ya, himpunannya diselisihkan itu A. Nah, A itu beranggotaan 1, 2, 3, dan 4. Untuk himpunan B itu 3, 4, 5. Nah, yang menjadi anggota operasi himpunan selisih itu adalah anggota ya, anggota yang tidak ada di himpunan B. Nah, itu hasilnya 1 dan juga 2. Nah, lihat kan dia himpunan B-nya tidak ada anggota 1 dan 2. Nah, ini kemudian ini yang kelima. Anggota 5 kan tidak ada anggota A. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, yang diperhatikan itu hanya terlebih dahulu. Jadi yang dicari itu A. Yang saya jika jika bentuk soalnya begini A selisih B, maka yang diperhatikan pasti A yang disebut lebih duluan. Jadi angka 5 tidak dianggap seandainya ya. Seandainya yang anggaplah ini B. Kocak. Selisih A, maka otomatis hasilnya itu ini 5 karena angka 5 tidak ada di angka 5 tidak ada di himpunan A. Ya, gitu saja. Kemudian lanjut lagi ke operasi berikutnya. Operasi berikutnya itu ada komplemen. Nah, komplemen itu disimbolis seperti C kecil di atasnya C. Ketutup ya. Sorry. Nah, ini C kecil. Nah, A, C. Ya, enggak boleh baca C. Tapi A komplemen dari himpunan A ya. Kita baca saja sama dengan itu. X demikian sehingga X elemen universal dan X bukan elemen A. Nah, semuanya. Gimana yang jelaskan? Nah, langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, himpunan universalnya itu ada 1 sampai 5. Kemudian untuk himpunan A itu berisi 1, 2, dan 3. Nah, ya komplemen itu adalah himpunan ya, dari anggota-anggota dari himpunan universal yang tidak ada di himpunan A. Nah, yang jawabannya itu ada 4 dan juga 5. Nah, situ saya. Kita lanjut. Beda setangkup. Nah, ini disimbolkan sebagai segitiga ya. Beda setangkupnya itu himpunan A dengan himpunan B. Duh, udah masuk ya suara notifikasi. Ya, sorry, sepertinya ada suara ini. Kita lanjut lagi. A beda setangkup dengan himpunan B. Ya, dalam kurung A selisih B gabungan. Nah, ini gabungan. Ya, gabungan. Sorry, gabungan. Kemudian B selisih A. Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Nah, itu ada anggotanya itu ada 1, 2, dan 3. Anggota B itu ada 3, 4, 5. Nah, beda setangkupnya itu selisih antara selisih A dengan selisih B. Hasilnya 1, 2, 4, 5. Nah, itu 1, 2, 4, 5. Bagaimana ya cara sebutnya? Ya, gabungan selisih lah. Selisih ini beda setangkup itu dua selisih. Contohnya tadi kan selisih di sini cuma masuk 1, 2. Nah, tapi sekarang digabung. Selisihnya itu ada 4. Ini kan ada 4 di sini. Di sini tidak ada 4 ya. Jadi digabung.
1, 2 itu selisih dari A dan B, dan 4, 5 itu selisih dari B, selisih A. Nah, ya, cocok, himpunan B selisih A. Jadi 1, 2, 4, 5. Ya ini gabungan dua selisih saja. Itulah disebut beda setangkup. Oke, lanjut. Ini ketutup ya, ada yang ketutup kan sini. Oh ya, sepertinya tidak ada yang ketutup. Himpunan bagian B jika setiap elemen A juga elemen B. Nah, ini sebuah ini operasi himpunan bagian itu sebenarnya gampang saja. Intinya itu jika elemennya yang pertama itu ada himpunan A. Yang pertama disebut itu himpunan A lagi ya. Kalau A-nya itu semua anggota A ada di anggota B, maka itu disebut sebagai himpunan bagian. Nah, ini checklist. Mungkin bagaimana cara gambarnya? Mungkin begini ya. Dalam lingkaran ada lagi lingkaran. Ini himpunan B-nya, ini himpunan A-nya. Ah, B juga kok begini banget kayak P. Oke ya, beda. Oke, lanjut. Kita lanjut ke apa ya sebutnya? Ya, kita lanjut ke contoh soal operasi himpunan. Soal diketahui himpunan universalnya itu 1 sampai 10, himpunan A-nya itu 1 sampai 5, himpunan B-nya 4 sampai 8, kemudian himpunan C-nya itu 2. Oh, ini ya angka genap ya. 2, 4, 6, 8 dengan 10. Tentukan A gabungan B, A irisan C, himpunan A irisan himpunan C, kemudian B himpunan B selisih himpunan C, komplement A komplement. Nah mana ya tadi baca, lupa, saya lupa. Komplement A AC ya. Kemudian gabungan ini ya, A gabungan B, A, sorry, ini bukan gabungan tapi apa ya tadi, saya lupa. Nah ini irisan ya, sorry, saya lupa irisan. Ini A himpunan A irisan dengan himpunan B, kemudian ini gabungan C ya. Apa ya bagaimana tadi? Ya ini irisan, ini gak, sorry, seperti ini ya. Kita ulang tadi, ini tentukannya yang mau dicari. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Ya, seperti ini, tidak ada yang ketutup. Pertama untuk bagian A, gabungannya. Nah, gabungan dari dua himpunannya, kalian tinggal masukkan saja. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Yang, yang disebut dua kali, yang muncul dua kali itu anggota 5. Jadi cukup satu kali saja disebut. Kemudian irisannya itu 2 dengan 4. Ya, irisan itu 2 dengan 4. Kali sini ada 2, di sini di himpunan A ada 2 dengan 4, di himpunan C juga ada 2 dengan 4. Jadi irisannya 2 dengan 4 ya, anggota irisannya. Kemudian untuk B, selisih C, ya jawabannya itu 5 dengan 7. Nah, 5, 7. Sedangkan yang lainnya itu 4 ada muncul di himpunan C, 6 juga ada muncul, 8 juga ada di himpunan C. Jadi yang masuk selisih itu adalah 5 dengan 7, termasuk selisihnya itu. Kemudian komplemennya. Komplemennya itu universal selisih dengan A. Ya ini bisa sih sebenarnya selisih ini komplemen, cara cari komplemen itu selisih sebenarnya juga. Jawabannya itu 6, 7, 8, 9, 10. Nah, karena kalau himpunan A memang hanya terisi dari angka 1 sampai 5. Nah, sisanya itu pasti komplemennya yang tidak ada di himpunan A. Kita lanjut ke bawah ini. Gabungan irisan ya, irisan B. Irisan itu tadi sudah ada. Ini C ya. Sorry. Ini A gabung irisan B itu jawabannya 4 dengan 5. Kemudian 4 dengan 5-nya ini digabung dengan 2, 4, 6, 8, 10. Nah, jadinya 2, 4, 5, 6, 8, 10. Nah, cukup begitu saja. Nah, kita lanjut ke berikutnya, kita lanjut ke prinsip inklusi dan eksklusi. Ya, prinsip inklusi atau eksklusi adalah teknik untuk menghitung jumlah elemen dalam hubungan himpunan dengan memperhatikan irisan antar himpunan agar tidak terjadi perhitungan ganda. Ya, supaya tidak double gila sebutannya. Nah, ini masukkan elemen-elemen, keluarkan yang terhitung 2 kali. Masukkan kembali yang terlalu sering dikeluarkan. Nah, ini ada rumusnya ya untuk 2 himpunan dengan untuk 3 himpunan. Dan kita langsung fokus ke sini saja, intuisi visualnya. Nah, tambahkan semua elemen dari setiap himpunan. Nah, ini ditambahkan semua kan? Nah, ini tambahkan. Kemudian elemen yang terhitung 2 kali irisan 2 himpunan. Nah, ini
dikurang irisan dari himpunan A dan himpunan B. Ini juga, ini ada tiga himpunan, jadi begini, irisan A, B, irisan A, C, kemudian irisan B, C, himpunan B dan C. Kemudian ditambahkan kembali elemen tiga, irisan tiga himpunan, terlalu sering dikurangi. Ya, terlalu sering. Ini berlaku untuk tiga himpunan ya kawan-kawan. Nah, itu ada ditambah, ini udah ditambah ya, A, irisan B, ditambah dengan irisan C. Nah, itu. Kita lanjut ke apa ini? Berikutnya itu ya contoh soalnya. Sudah berapa menit ini? 15 menit. Sepertinya video ini akan panjang sekali. Saya upload di YouTube saja kayaknya karena kalau upload di IG dibatasin 20 menit soalnya kalau durasinya ya di IG cuma 20 menit. Kita lanjut masuk ke contoh soal prinsip inklusi dan eksklusi. Sebuah survei dilakukan terhadap 100 mahasiswa mengenai mata kuliah yang mereka ambil. Nah, di sini ada pertama ada itu ya mata kuliahnya kita sebutkan dulu ada matematika diskrit, algoritma, dan juga basis data. Nah, saya sebut singkat saja ya seperti dalam kurungnya MDA dengan BD. MD itu untuk matematika diskritnya, A untuk algoritma dan BD untuk basis datanya. Oh, sorry. Pertama ada 50 mahasiswa yang mengambil mata kuliah MD, matematika diskrit. Kemudian 40 mahasiswa mengambil A, algoritma. Kemudian 35 mahasiswa mengambil BD, ya basis data. Kemudian itu 20 mengambil 20 mahasiswa lainnya mengambil dua mata kuliah yaitu MD dan A, 15 mengambil MD dan B, matematika diskrit dan basis data, 10-nya lagi itu mengambil algoritma dan basis data ya. Kemudian yang lima orang yang mengambil ada 5 orang yang mengambil ketiganya. Nah, pertanyaannya, berapa mahasiswa yang mengambil minimal satu mata kuliah, berapa yang tidak mengambil ketiga mata kuliahnya? Nah, ketiga mata kuliah itu, lanjut, penyelesaiannya diketahui. Nah, ini sudah ketahuinya, kekap MD 50, jumlah elemen A 40, jumlah elemen basis datanya 35. Nah, kemudian sorry, ini matematika diskrit dengan algoritma itu yang ini ya 20. Irisan 20, MD irisan himpunan MD dengan BD itu 15 ini. Kemudian ini 10 irisan dari algoritma dan basis datanya. Kemudian ini adalah gabungan ya. Oke, sesuai dengan rumus tadi ini gabungan. Sorry ya, ini irisan dari ketiga-tiganya, dari ketiga mata kuliah tersebut. Nah, itu 5. Ya 5. Mengambil ketiga-tiganya ya. Kemudian minimal itu minimal satu mata kuliah. Nah, minimal satu mata kuliah itu maksudnya begini. Seperti yang sudah jelaskan tadi ya gambaran rumusnya, pertama-tama kita tambahkan semua, baru kita kurangi, baru ditambahkan lagi. Nah, ini tambah apa yang ditambahkan? Nah, sesuai dengan ini. Kita pertama intam 50, 40 tambah dengan 35. Karena ini anggota himpunan jumlah elemen ya. 50, 40, 3 kali 5. Nah, berikutnya itu yang ini kurang ini 3, ini 20, 15, 10 itu irisannya. Irisan dari ketiga himpunan ini. 25, 15 dengan 10. Nah, yang ditambah 5 ini adalah yang terakhirnya. Yang mengambil ketiga-tiganya, irisan dari ketiga himpunannya. Hasilnya itu 85 mahasiswa ya. Nah, ini hasilnya 85 mahasiswa. Tidak mengambil ketiganya. Sudah jelas caranya itu gampang saja. Untuk mencari tahu yang tidak mengambil ketiganya ya kan totalnya 100 mahasiswa di sini. Nah, kita pakai total selisih dengan yang di atas tadi. Inklusi eksklusi di atas tadi. Nah, hasilnya itu 100 kurang 85. Ya, 85 yang ini kan 85. Jadi 15 mahasiswa. Jadi yang tidak mengambil ketiga mata kuliah itu ada 15 mahasiswa. Mirror ya. Ya, 15 mahasiswa. Oke, saya kira ada yang tertutup seperti nyaman. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Ya, kita masuk ke kombinatorika. Oke, kita lanjut lagi kombinatorikanya ya. Nah, sini sudah ada definisinya, mengapa itu penting, topik utama dan konsep kuncinya. Konsep kunci ya. Pertama definisi, kombinatorika adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek dan teknik-teknik menghitung pencacahan
Ya, ya, untuk menentukan beberapa banyak cara objek-objek dapat disusun atau dipilih menurut aturan tertentu. Yap, mirip-mirip peluang ya. Kombinatorika menjawab pertanyaan berapa banyak cara. Nah, ini kunci di sini. Kombinatorika itu menjawab pertanyaan berapa banyak cara. Nah, lanjut. Mengapa penting? Ya, ini penting karena dasar teori probabilitas dan statistika, kemudian analisis algoritma dan kompleksitas komputasi. Kemudian itu kriptografi dan keamanan informasi, optimasi dan riset operasi, dan juga pemecahan masalah sehari-hari. Nah, topik utama dari kombinatorika ini ada, pertama itu ada aturan perkalian dan penjumlahan, kedua ada permutasi. Permutasi itu penyusunan dengan urutan. Ya, permutasi itu urutan, kemudian kombinasi pemilihan tanpa urutan. Kebalikan dari permutasi saja ini. Kemudian yang terakhir yang kita topik utamanya itu ada teorema binomial, ekspansi dan koefisien. Koefisien. Sorry, koefisien. Kemudian konsep kunci dari materi ini adalah faktorial. Nah, di kombinator itu identik dengan faktorial. N faktorial itu sama dengan N kali N kurang satu kali seterusnya. Contohnya itu nol. Ya, ini di bawah contoh ya. Nol faktorial itu sama dengan satu definisi ya. Kalau misal 5 ya, 5 faktorial itu berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali, ya, kali 2 kali satu terus ya. Ya sebenarnya kali satu juga sih, cuman maksudnya kan kali satu doang. Hasilnya bakalan sama saja ya. Nah, lanjut. Nah, kita masuk ke topik pertama. Aturan perkalian dan penjumlahan di kombinatorika. Pertama, kita masuk ke perkalian terlebih dahulu. Jika suatu prosedur dapat dibagi menjadi K tahap berurutan dengan N1 cara untuk tahap satu, N, N1 cara untuk tahap satu, N2 cara untuk tahap 2, dan N ke cara untuk tahap K. Ini K perumpamaan ya. Maka total untuk perkalian itu N1 dikali N2 dikali seterusnya. Ya, kali NK. Kemudian contohnya itu ada di bawahnya. Ada tiga kaos dan dua celana. Nah, untuk perkalian itu caranya ditemukan itu ini. Ada kata kunci dan. Nah, ada kaos dan dua celana. Baiknya cara berpakaian. Berarti 3 dikali 2. Ada 6 cara. Siapa tahu kaos satu, pakai satu kaos, kemudian pakai dua celana kedua ya. Kayak begitulah. Kombinatorika itu ada ya. Apa ya namanya? Kombinatorika gabungan ya. Gabungan cara seperti kata kunci pertama tadi ya, cara mengetahui berapa banyak cara. Kemudian aturan penjumlahan. Jika adakah pilihan yang saling lepas ya, terberurut atau tidak bisa dipilih secara bersamaan dengan satu n cara untuk pilihan satu, n dua cara untuk pilihan dua, dan n untuk cara pilihan tiga, maka totalnya itu menggunakan penjumlahan dan satu tambahin dua tambah seterusnya sampai tambah n. Ada tiga buku matematika dan ya contoh soal sini ada tiga buku matematika dan dua buku fisika. Banyaknya cara memilih satu buku sama dengan tiga tambah dua, dua sama dengan lima cara. Ini atau ya atau penjumlahan. Gimana ya simpelnya? Intinya itu bisa ini aturan perkalian untuk perkalian itu bisa dipakai secara bertahap berurutan. Bentuknya itu pilihan yang lepas tidak bisa dipilih bersamaannya. Itu garis besarnya perbedaan perkalian dan penjumlahan. Kemudian kita masuk ke contoh soal aturan dasarnya. Nah, contohnya itu sini ada sebuah kantor memiliki 4 jalur telepon untuk panggilan lokal, 3 jalur telepon untuk panggilan interlokal, 2 jalur telepon untuk panggilan internasional. Pertanyaannya, berapa banyak cara memilih satu jalur telepon? Berapa banyak cara memilih tiga jalur telepon? Satu dari setiap jenisnya ya. Dan kemudian, berapa banyak cara memilih dua jalur telepon dan jenis berbeda? Nah, untuk soal A ini, kita menggunakan pilihan saling lepas atau aturan penjumlahan. Untuk B dan C itu menggunakan aturan perkalian. Nah, pilihan saling lepas, aturan penjumlahan. Nah, ini sisa ditambah saja. 4 tambah 3 tambah 2 sama dengan 9 caranya. Jadi jawaban untuk A itu ada 9 cara. Kemudian untuk B itu memilih 3 jalur, satu dari tiap jenis. Tapi berurutan, berarti menggunakan aturan perkalian. Kita kali ketiga angka sini. Jadi 4 kali 3 kali 2 hasilnya ada 24 cara. Untuk memilih dua jalur berbeda, maka kita udah ada tiga kemungkinan pasangan ya. Ada tiga kemungkinan pasangan. Yang pertama itu
lokal, interlokal. Ya, pertama itu lokal dengan interlokal, interlokal dengan internasional, kemudian lokal dengan internasional. Nah, ini hasilnya 12, 8, 6. Nah, kita tambah. Oh, sorry ya, ini gabungan ya, gabungan dua cara ini. Ini kan ada penjumlahan juga. Jadi, sorry, jadi awal tadi salah. Ya, ini gabungan ya antar perkalian dengan penjumlahan. Hasilnya itu 12 tambah 8 tambah 6 sama dengan 26 cara. Ya, begitu saya. Kita next lagi. Ah, sorry, batuk. Kemudian itu ada permutasi. Definisinya, permutasi itu adalah penyusunan objek-objek dengan memperhatikan urutan. Urutan yang berbeda itu dianggap sebagai susunan yang berbeda. Permutasi n objek. Permutasi n. Inilah rumusnya sama dengan n faktorial ya. Banyaknya cara menyusun n objek berbeda. Kemudian untuk permutasi r dan n itu memilih dan menyusun r objek dari n objek. Nah, ini rumusnya. Kemudian itu bermutasi dengan pengulangan n satu objek jelas sorry, n satu objek jenis satu, n dua objek jenis dua, dan seterusnya ya sampai ya seterusnya. Kemudian permutasi siklis, penyusunan melingkar rotasi dianggap sama. Nah, ini dia. Kemudian perbedaan kunci, permutasi itu memperhatikan urutan ya, susunan A B C berbeda dengan C B A. Begitu juga A B C dengan B C A. Nah, kalau B C A apa jadi bang? Jadi jenis bang. Kita masuk ke contoh soal berikutnya, permutasi. Nah, soalnya itu ada tiga soal di sini ya, teman-teman, kawan-kawan sekalian. Berapa banyak cara menyusun huruf-huruf dan kata matematika? Nah, itu soal pertama. Kita masuk ke soal keduanya. Dari 8 orang, berapa banyak cara menyusun 5 orang dalam barisan? Kemudian soal ketiga, berapa banyak cara duduk 6 orang mengelilingi meja bundar? Nah, terus saja. Hurufnya itu ada 10. Nah, huruf M ada dua, huruf A ada tiga, huruf T ada dua. Nah, cara penyelesaian itu pakai rumus ini. Nah, kenapa huruf E, I, dan K itu tidak masuk di sini? Ada satu faktorial. Karena satu faktorial itu nilainya satu. Jadi, nggak usah masukkan ya kalau kali-kali satu. Kita juga tahu kan kali satu hasilnya bakalan sama. Jadi ini dah 10 faktorial itu 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Nah, hasilnya itu hasilnya ini di bawah. Sorry. 3.628.800 cara. Banyak banyak 3 juta ya. 3 juta 3 juta lebih, 3 juta setengah. Apa setengah lebih ke atas. Ya, kemudian kita masuk ke sini. Ini hasil faktorial ya. Faktorial 2 itu 2. 2 kali 1 ya 2 lah. 2 kali 1 juga 2. Nah, ini 3. 3 kali 2 6. 6 kali 1 ya 6 lagi. Nah, ini dibagi. Ini ada tanda bagi. Ini hasil dari ini 2 kali 6 itu 12. 12 kali itu 24. Jadi 3 juta. Angka ini dibagi dengan 24. Nah, hasilnya ini 151.200 cara. 151.200 cara ya, teman-teman. Sorry. Saya take video kurang mendukung karena lagi pilek ya, maaf. Kemudian itu soal 2. Soal kedua, barisan 5 dari 8 orang. Nah, menggunakan rumus ini. P8 5 sama dengan 8 faktorial dibagi dengan 8 kurang 5 faktorial. Nah, 8 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Sama dengan 40.320 dibagi 6. Nah, 6 ini dari mana? Ya, ini 8 kurang 5, 3. 3 faktorial. Ya ini sih sama dengan ya ini sorry ini sama dengan berarti sorry ini tiga faktornya dari sini ya kawan-kawan 8 kurang 5. Kemudian hasilnya itu adalah 6.720 cara. Soal ketiga, duduk melingkar ya untuk meja bundar. Jadi P ada tadi yang rumusnya untuk yang melingkar 6 kurang 1 faktorial sama dengan ya 6 kurang 1 berapa? 5 5 faktorial 5 kali 4 kali yang faktorialnya kali 4 kali 3 kali 2 hasilnya itu 120 cara. Nah, kita next ke slide berikutnya. Oke, kita masuk ke kombinasi. Nah, kombinasi definisi dulu kita teman-teman. Kombinasi adalah pemilihan objek-objek tanpa memperhatikan urutan. Nah, sebelum kita permutasi memperhatikan urutan, sekarang ini kombinasi. Nah, kombinasi itu tanpa memperhatikan urutannya.
Susunan-susunan yang sama dengan urutan berbeda dianggap identik. Kata kunci. Kombinasi hanya memperhatikan siapa yang dipilih, bukan urutan pemilihannya. Nah, ini ya, jadi kunci nih. Kemudian rumus kombinasi. Ada ini, C, kombinasi. Dibaca dibaca choose, cara bacanya choose. Memilih choose R atau kombinasi R dari N. Nah, ini cara baca kombinasi R dari N. Ini N faktorial dibagi R faktorial sama dalam kurung N kurang R dalam balas kurung faktorial balas kurung lagi. Hubungan dengan permutasi. Nah, ini mirip ya. Sebenarnya ini mirip-mirip. Ini hubungannya ya antara permutasi dengan kombinasi. Ini rumus hubungannya. Kemudian kombinasi dengan pengulangan. Nah, pertama itu adalah ini rumus kombinasi, ini juga rumus kombinasi tapi dengan perulangan. Ya, choose n plus r min ya ini rumusnya lah ya. Memilih r objek dari n jenis objek boleh berulang. Nah, memilih 5. Contohnya itu memilih 5 permen dari 3 jenis permen yang tersedia. Jadi ada 3 jenis ya, kita pilih 5. Itu kombinasi. Ya, kombinasi gabung-gabung. Kemudian sifat penting. Nah, choose n no ini sifat pentingnya ya. Yang pertama itu ini sama dengan n 0. Nah, jadi ini kalau n paling 0 itu sama dengan 1. Mana sini? Nah, intinya beginilah. Terus kombinasi n dengan 0, kombinasi 0 dengan n ya. Tepat cara baca yang dibalik ke sini ya kawan-kawan. Jadi kombinasi n sama dengan choose kombinasi n dari n. Nah, inilah itu sama dengan 1. Kalau 0 ya sama dengan 1. NR sifat simetris. NR ini kombinasi dari n kurang r. Kemudian itu bukan sifat, ini identitas Pascal ya teman-teman. N dan R, jadi itu kurang ini n nya dikurangi 1, r nya dikurangi 1 juga ditambah dengan n kurang 1 dari kombinasi n kurang 1 dari r ya. Cara bacanya sulit juga ya. Kita lanjut ke contoh soal kombinasinya. Kawan-kawan, untuk sini ada 3 soal ya, karena tadi ada menyesuaikan dengan contoh rumusnya. Kita langsung saja ke soal pertama itu apa? Soal pertama itu dari 10 orang, berapa banyak cara memilih 4 orang untuk menjadi panitia? Tanya berapa banyak caranya? Kemudian soal 2 itu sebuah toko menyediakan 5 jenis kue. Berapa banyak cara memilih 8 kue? Boleh sama jenisnya. Ini tak berurutan ya. Kemudian soal 3, dalam suatu ujian, siswa harus mengerjakan 5 soal dari 8 soal yang tersedia. Berapa banyak cara pemilihan soalnya? Nah, kita langsung masuk saja ke penyelesaiannya. Pertama, soal 1, memilih 4 dari 10 orang. Nah, soal 1 itu memilih 4 dari 10 orang, tidak memperhatikan urutan dan juga tidak memperhatikan urutan, tetapi ke kombinasinya. Nah, pertama C. Pertama nilai n-nya itu 10, nilai r-nya itu 4 ya, 10, 4. Nah, sama dengan 10 sesuai dengan rumus tadi, ya dia dibentuk menjadi sini, menggunakan faktorial. 10 faktorial dibagi dengan dalam kurung 4 faktorial dikali 6 faktorial balas kurungnya. Nah, hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, kita sisa kalikan kedua kurungan ini kemudian dibagi menjadi hasilnya 210, ada 210 cara. Jadi untuk contoh soal pertama itu dibagi untuk soal pertama itu hasilnya 210 cara. Kemudian soal kedua, membeli 8 kue dari 5 jenis, boleh berulang. Nah, kita pakai rumus yang perulangan tadi, kombinasi perulangan, kombinasi dengan pengulangan ya. Yang pertama itu ada kombinasi 5 tambah 8, ini rumusnya tadi ya, dikurang 1, berarti n r kurang 1, ini n-nya lagi, r-nya lagi, sama dengan c, 12 dan 8. 12 dari 8 kombinasi, bagaimana cara baca tadi? Oh ya, coba kombinasi dibalik ya cara baca tadi, berarti kombinasi 8 dari 12, kemudian kombinasi 4 dari 12. Nah, ini hasilnya ya sama dengan berarti terusnya itu ini 12 faktorial dengan 4 faktorial.
Jadi hasilnya ada 495 cara. Nah, soal ketiga, memilih 5 dari 5 soal dari 8. Ini gabungannya mungkin ya. Ya, pertama itu ada NR-nya itu 8, 5, kombinasi itu 5 dari 8 sama dengan, jadi rumusnya itu 8 faktorial dibagi 5 faktorial kali 3 faktorial yang dalam kurung. Hasilnya itu seperti ini. Sebenarnya mirip ya kayak di atas tadi. Hasilnya itu ada 56 cara. Ya, hasilnya kawan-kawan ada 56 cara. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke teorema binomial. Nah, teorema binomial, kita masuk ke definisi dulu, teman-teman. Teorema binomial menjelaskan cara menguraikan atau mengekspansi pangkat dari suatu binomial. Nah, bentuk binomial itu ini dalam kurung A tambah B pangkat dalam balas kurung pangkat N menjadi jumlah suku-suku. Ya, ini mengubahnya ya menjadi jumlah suku-suku, menguraikan, sorry, bukan mengubah, menguraikannya menjadi jumlah suku-suku yang melibatkan koefisien binomial. Kata kuncinya, teorema ini menghubungkan kombinatorika dengan aljabar. Nah, jadi ini bukan cuma kombinatorika saja lagi, tapi sudah dihubungkan ya dengan materi lain yaitu aljabar. Nah, kita bisa lihat di sini rumus ekspansinya. A dalam kurung A ditambah B balas kurung pangkat N sama dengan sigma I sama dengan 0 pangkat N kombinasi dari R dari N dikali A pangkat N kurang R dikali B pangkat R. Nah, itu sama dengan begini. Ekspansinya ya, pelebarannya ya. Jadi kombinasi 0 dari N itu sama dengan A pangkat N ditambah kombinasi N koma 1 A N kurang kombinasi dari kombinasi satu dari N ya, sorry cara bacanya gitu, kemudian A dikurangi N kurang satu tambah dikali juga dengan B, ini sama ya. Pokoknya bakalan menambah-nambah terus ya, dan ini adalah rumus kuncinya tergantung soalnya berapa nanti. Kemudian untuk ini segitiga Pascal, nah ini bentuk segitiga ya, piramida. Ya, segitiga Pascal ini menunjukkan koefisien binomial. Nah, kata kunci untuk cara kerjanya ini setiap angka adalah jumlah dua angka di atasnya. Nah, ini satu satu satu. Dua angka di atas satu. Hehe, dua. Kenapa bisa gini? Satu dua satu, dan untuk n tiga itu satu tiga tiga satu. Untuk n empat itu satu empat enam empat satu. N lima itu satu lima sepuluh sepuluh lima satu. N enamnya mungkin nanti jadi satu enam 16, berapa gimana ya? Ini kan jadi 10 karena ditambah ini, berarti 10 tambah ini jadi 15, berarti nanti ada 3 sini. 15 15 15 dengan 6 6 1 1 ya. Itu mungkin nanti namanya. Kemudian contoh ekspansi. Nah, ini contohnya ya. A ditambah B pangkat 3 kombinasi 0 dari 3 A pangkat 3 ditambah kombinasi 1 dari 3, pokoknya sampainya mirip angkanya jadi sama 3 3, ini hasil akhirnya. Nah, di sini A 2 B B A B dengan B 3, A nya hilang ya di sini sepertinya karena kan sudah dikurang 3, A pangkat 3 kurang 3 hasilnya 0 ya, berarti. Nah, coba itu hanya hilang di sini sepertinya ya. Kita lanjut saja kayak satu kali. Nah, ini dikalikan ya dengan jumlahkan satu kali A pangkat 3 ditambah 3 kali A pangkat 2 kali B ditambah 3 kali A B 2 ditambah satu ya. Tambah B tekan 3 aljabar ya. Nah, hasilnya itu gini. A pangkat 3 ditambah 3 A pangkat 2 B tambah 3 AB pangkat 2 ditambah B pangkat 3. Nah, itu contoh ekspansi. Oke, kita masuk ke contoh soalnya, teman-teman. Untuk soal ekspansi. Soal pertama itu ekspansikan 2x tambah 3 pangkat 4. Kemudian soal kedua itu tentukan koefisien dari x3 dengan y2. Dalam ekspansinya itu ada dalam kurung x tambah y pangkat 5. Nah, ini ekspansinya, ini juga ekspansi itu soal pertama. Dan soal ketiga, tentukan suku keempatnya dalam ekspansi A dikurang 2b. Sorry, sorry. 2B pangkat 6. Nah, cara penyelesaiannya. Wow, cara penyelesaian yang pantas. Lanjut saja. Soal pertama, 2x tambah 3
balas kurung pakai 4 ya. Kombinasi nol dari pol. Nah, kita bisa lihat ini seperti rumus tadi ekspansi bakalan dimuncul-munculkan terus ditambah nolnya ini bakalan ditambah terus hingga sampai 4. Nah, ya kalau soal tadi, nah ini hasilnya nanti jadi seperti ini. 1 dikali 16 X 4 ditambah 4 kali 8 X 3 ditambah 3. Nah, di sini tuh jika dikaitkan dengan rumus tadi untuk B-nya itu ini, apakah kelihatan sepertinya terlalu kecil? Lanjut saja. Kita ulangi lagi dari sini. 1 kali 16 X 4 ditambah 4 kali 8 X 3 ditambah 3 ditambah 6 kali 4 X 2 dikali 9. Ditambah lagi 4 kali 2 X dikali 27 ditambah 1 kali 81. Nah, ini sesuai dengan contoh ekspansi tadi ya dari slide sebelumnya. Tapi di sini sudah ada angka yang dimasukkan. Ya, kan ini harus suruh soal, masuk ke contoh soalnya. Nah, hasilnya itu sama dengan 16 X 4. Ya, ini kan ya kali satu lah. Jadi begini. Nah, ini 96 X pangkat 3 ditambah 216 X pangkat 2 tambah 216 X ditambah 81. Kok 81, Kak? Ya ini kali satu. Nah, kita lanjut ke soal 2. Koefisiennya itu X 3 dengan Y, X pangkat 3 dengan Y pangkat 2. Dalam, nah, ekspansinya itu X tambah Y. Suku umumnya kombinasi R dari 5 dikali X 5 kurang 5 dikali Y kurang R. Nah, untuk X pangkat 3 Y pangkat 2 sama bagi 5 kurang R sama dengan 3. Nah, R yaitu sama dengan 2. Aduh, 5 kurang R. Nah, R-nya itu sama dengan 2 karena 5 kurang R-nya sama dengan 3. Nah, R-nya itu ya. Langsung saja kita ke koefisien. Nah, kombinasi dari 2 dari 5 sama dengan. Nah, ini kembali lagi. Ini kombinasinya. Ini tadi itu rumus kombinasi ya. Ini 2 dari kombinasi 2 dari 5. Nah, rumusnya sesuai dengan yang dipelajari di slide-slide berikutnya. Slide-slide berikutnya. Sorry, slide sebelumnya di kombinasi. Nah, kita pakai rumus kombinasi 5 faktorial dibagi balas kurung 2 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, hasilnya itu hasil dari operasi perhitungan ini adalah 10. Nah, kita masuk ke contoh soal ketiga. Suku keempat ini sesuai dengan tadi ya yang segitiga Pascal ya. Ini bisa pakai segitiga Pascal. Suku keempatnya R-3 mulai dari R sama dengan 0. Kombinasi 3 dari A6 dikali A pangkat 3 dikali minus 2B balas kurung 3 pangkat 3. Nah, jadi 20. Cara dapat ini bagaimana, Kak? Ya, ini pakai rumus kombinasi lagi ya yang ini. Nah, hasilnya 20. Nah, rumus kombinasi hasilnya dan itu dapat 20. 20 dikali A3. A pangkat 3 dikali dengan minus 8B pangkat 3. Nah, hasilnya itu minus 160 A pangkat 3 dan B pangkat 3. Nah, saya juga kurang-kurang paham soal teorema binomial karena jujur saja aljabar adalah salah satu materi yang sangat-sangat tidak saya sukai. Oke deh, nah, kita sudah ada pengunjung, kita sudah, nah kita oke next slide berikutnya kita sudah saya sudah menjelaskannya tentang himpunan dan juga kombinatorika. Nah untuk bagian terakhir tadi itu teorema binomial itu sebenarnya itu bukan kombinatorika biasa itu sudah tergabung ya dengan materi lain itu aljabar. Nah saya tidak terlalu strike atau paham juga ya. Kemudian sebelum menutup video kali ini saya akan sampaikan kesimpulannya. Nah kesimpulan untuk video ini adalah himpunan dan kombinatorika itu merupakan fondasi penting dalam matematika diskrit yang memungkinkan kita menyelesaikan berbagai masalah pencacahan dan pengaturan objek secara sistematis. Nah, pertama, himpunan itu memahami operasi dan hubungan antara himpunan untuk analisis data dan juga logika. Kemudian untuk kombinatorika itu tidak menghitung yang esensial untuk probabilitas, statistika, dan ilmu komputer. Sorry, teknik ya, teknik. Sorry, teknik menghitung ya.
Teknik menghitung yang esensial untuk probabilitas statistika dan ilmu komputer. Ya, sesuai dengan jurusan saya, prodi informatika ya. Dan kita tutup dengan kata-kata Galileo Galilea. Matematika adalah bahasa alam semesta. Ya, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan meskipun penjelasan saya tidak jelas atau banyak salahnya. Mungkin bisa, ya saya juga tidak terlalu paham. Jadi, mungkin sebagai penutup saya akan pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.